Hai, selamat datang di Nutera Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja. Kita sudah sampai di bulan Juni, walaupun kita sudah di bulan Juninya, ya. Aku merekamnya di bulan Juninya. Biasanya aku 1 bulan lebih awal, tapi karena isu kesehatan, kemudian juga isu waktu pribadi juga, aku mohon maaf video ini terlambat. Dan juga bagi kamu klien dan viewers yang mencoba menghubungiku via email ataupun WhatsApp untuk personal reading kemudian mendapatkan slow respon, mohon maaf banget karena aku memang tidak intens menerima personal reading belakangan ini karena isu pribadi dan kesehatan tadi, jadi mohon maaf banget, oke? Sekarang kita sudah di new normal, ya. New normal ini kalau kita dengar-dengar nih ya dari sekeliling kita, new normal ini adalah suatu kehidupan baru di mana kita akan bersahabat dengan suatu virus yang namanya COVID-19 atau virus corona. Dan cara bersahabat dengan kebiasaan baru atau new normal ini adalah dengan kebiasaan baru tadi. Bahwasanya sebelumnya kalau misalnya kita keluar rumah kita nggak pakai masker, sekarang kita harus pakai masker, sekarang kita harus bawa hand sanitizer, kita juga harus menerapkan social distancing, kemudian kita juga harus maksudnya physical distancing kemudian kita juga harus bawa masker cadangan, hal-hal yang bersifat baru di sini, ya. Dan bagaimana sih new normal ini akan berdampak ke kamu? Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Kebiasaan baru ini akan keteterankah bagi diri kamu personal atau tidak sama sekali? Nggak berdampak sama sekali. Kita juga lihat nanti efeknya ke situasi asmara kamu, percintaan, sama aja kali ya, asmara, percintaan, kemudian finansial kamu, karir kamu, kita lihat nanti. Dan untuk video kali ini aku akan bikin video untuk zodiak Scorpio di bulan Juni tentunya. Jadi Scorpio, di depan kamu sekarang kita sudah membuka tarot 3D di sini. Aku gunakan di tarot reading tahunan. Ya, banyak banget yang nanya ini kartu hilang kemana. Ini masih ada, tenang aja. Cuman karena aku merasa ini kartu nggak cocok ke tarot reading bulanan karena ini terlalu besar energinya. Menurutku ini adalah major arcana. Jadi aku cuman gunakan di momen-momen tertentu aja. Dan sekarang aku rasa tepat menggunakan kartu ini karena kita akan lihat perubahan besar, ya, atau suatu major event yang akan terjadi di kamu di bulan Juni ini, di new normal ini Scorpio, ya. Kemudian apa langkah-langkah yang bisa kamu lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut, oke? Jadi sekarang kita langsung aja Scorpio lihat energi kamu di bulan Juni nanti untuk new normal ini, oke? Here we go. Scorpio general reading bulan Juni 2020. The World, Scorpio. Wow. Sesuatu akhirnya berakhir, sesuatu di sini akhirnya move on untuk kamu, sesuatu akhirnya di sini berawal bagi kamu, ya, karena ketika ada sesuatu yang berakhir, ada sesuatu yang muncul, ada sesuatu yang tumbuh. Jadi ini cukup positif lah ya. Mungkin ada dua sisi yang berbeda, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Tapi kita akan explore lebih jauh kartu ini dari mana. Mungkin kamu di sini juga berencana untuk traveling di sini. Traveling dalam konteks yang sangat urgent aku lihat di sini ya, karena The World itu adalah major arcana dan merupakan suatu kartu mengenai siklus juga. Jadi ada suatu perjalanan yang cukup penting di sini yang akan kamu lakukan mungkin di bulan Juni. Kita akan lihat ini kartu mengarah kemana, oke? Saat ini aku menggunakan Arcanum Tarot Deck di sini untuk general reading bulan Juni ini. Semoga hasilnya positif karena ini adalah kartu favorit semua orang, oke? Scorpio bulan Juni tahun 2020. Scorpio.
nggak terjatuh ya kartunya. Kalau misalnya jatuh pasti aku ambil. Scorpio. Oke. Kemudian ada kartu The Fool untuk kamu Scorpio. Next di sini Temperance. Oh my god. Oh my god, Wheel of Fortune. Page of Cups. Oh my god. Ini batch pertama ini kenapa positif semua sih? The Star. Oh my god. Bottom of the deck, Five of Pentacles. Alright. Oke, so Five of Pentacles itu sendiri atau 5 koin ini sendiri sebenarnya nggak negatif ya. Kalau misalnya kita lihat dari kartu-kartunya kamu, kayak ada suatu one last moment in your life in May atau in June, in beginning of June, yang masih harus kamu lalui demi suatu awal baru yang kamu inginkan itu bisa terlaksana, bisa terwujud, Scorpio. Oke. Jadi 4 dari 5 kartu yang muncul itu adalah major arcana. Artinya di bulan Juni ini ada sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar yang akan terjadi di kamu. Menikah mungkin ya. Menemukan pekerjaan yang akan berdampak terhadap masa depan kamu jangka panjang ya. Jadi sekarang kamu misalnya diterima menjadi pegawai misalnya di tahun ini, kemudian ini akan berdampak bagi masa tua kamu nanti. Misalnya kamu meneruskan pendidikan kamu, misalnya kalau misalnya kamu dokter spesialis, ini akan berdampak buat masa tua kamu juga. Ini suatu hal ya, suatu peristiwa ya, yang akan berdampak jangka panjang untuk kamu Scorpio, dan ini diinisiasi di bulan Juni. Jadi new normal ini ya memang berdampak cukup besar juga terhadap kamu ya. New normal, new life, seperti itulah gambarannya untuk kamu Scorpio. Jadi apakah ini positif atau negatif? Tentunya ini positif, oke? Tentunya ini positif. Tapi ada tapinya di sini karena kita melihat kartu Five of Pentacles tadi di bottom of the deck. Artinya apa? Perubahan besar ini kamu inisiasi dengan cara yang tidak mudah. Ya iyalah, nggak ada sesuatu yang besar yang kita lakukan dalam hidup kita itu dengan cara yang mudah, dengan cara yang instan, nggak ada. Kamu pengen kaya, kamu harus kerja dulu, kamu harus settle dulu. Kamu pengen kaya, mungkin kamu harus cari sensasi dulu, dapat duit, dapat kerjaan baru kaya. Ada prosesnya, nggak ada yang instan. Oh kamu duduk menung-menung di rumah terus dapat duit, nggak ada. Kecuali kalau misalnya kamu keluarga kerajaan dapat inheritance, ya mungkin, possibly. But di sini aku berbicara kepada kamu yang kamu sudah melalui tahap Five of Pentacles ini dari bulan-bulan sebelumnya, atau mungkin di bulan Mei ya. Dan mungkin masih terasa sedikit di awal Juni ini menuju akhir bulan Juni ya. Misal kamu ingin melanjutkan pendidikan kamu nih Scorpio ya, tapi kamu masih belum mendapatkan dukungan yang cukup dari orang-orang terdekat kamu misalnya, atau situasi finansial keluarga kamu masih belum cukup lah untuk mengizinkan kamu melanjutkan pendidikan. Tapi kamu sudah melihat di sini perkembangan baiknya memasuki bulan Juni ini, atau dari awal menuju pertengahan nanti kamu akan lihat perubahan baiknya Scorpio. Ya, kenapa? Karena akhirnya ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang bergerak untuk kamu. Ada Wheel of Fortune di sini. Wheel of Fortune. Ini terjadi berkat kesabaran kamu, perseverance, berkat your patience, berkat diri kamu sendiri gitu loh. Ini berkat perjuangan kamu sendiri. Ini semua terjadi. Dan terkadang ketika the Wheel of Fortune ini muncul, memang ada suatu campur tangan pihak ketiga di sini, dalam artian semesta dan Tuhan, bahwasanya situasi yang besar ini yang terjadi dalam hidup kamu ini memang sudah dianugerahi
bahwasanya hey Virgo, mohon maaf aku habis rekam Virgo, hey Scorpio, ini sudah saatnya kamu untuk move on ke kehidupan selanjutnya. Hey Scorpio, ini adalah siklus baru untuk kamu di sini. Kami memberikannya untuk kamu. Kami memberkatinya untuk kamu. Ya. Jadi Tuhan dan semesta juga ada andilnya di sini untuk kamu. Makanya aku bilang tadi ada suatu perjuangan lagi yang harus kamu lakukan agar apa yang ingin kamu wujudkan ini akhirnya terjadi di bulan Juni. Masa inisiasinya terjadi di bulan Juni. Scorpio. Ya. Nah, ketika aku melihat kartu The Star sendiri itu adalah wish fulfillment ya. Bisa kita kaitkan ke situ. Dan ini adalah major arcana. Dan ini ya muncul dengan kartu-kartu major arcana lainnya. Artinya di sini ada sesuatu yang benar-benar terwujud, sesuatu yang besar, suatu tujuan hidup kamu mungkin di sini yang akhirnya bisa kamu lihat jalurnya dari bulan Juni ini. Jalur kereta kamunya, jalur yang harus kamu tempuh nanti untuk mencapai keinginan kamu ini, Scorpio, bisa kamu lihat di bulan Juni nanti. Oke. Makanya di sini ada kartu The World. Ada sesuatu yang akhirnya move on untuk kamu, ada sesuatu yang akhirnya bisa berjalan untuk kamu, Scorpio. Dan akhirnya juga muncul berbarengan dengan kartu Page of Cups. Artinya di sini ada suatu awal yang positif. You are on the right track. Kamu berada di jalur yang benar. Entah di sini kamu pengen jadi artis, entah di sini akhirnya video kamu meledak jadi trending, bisa ini juga di YouTube gitu ya. Yang awalnya mungkin iseng-iseng bikin ternyata jadi trending nomor 1 di YouTube kan. Kita nggak tahu apa yang dunia akan bawa ke kita, apa yang akan semesta ini bawa ke kita. Jadi Tuhan dan semesta itu sudah memberikan porsi perjuangan masing-masing untuk umatnya. Jadi ketika kamu berada di state of Five of Pentacles ini, kamu harus yakin bahwasanya tidak ada segala sesuatunya beban di dalam hidup kita ini tidak bisa kita tangani gitu loh. Five of Pentacles. Oke. Wow. Untuk situasi bisnis di sini Scorpio, aku lihat banget di sini ada situasi bisnis, mungkin yang berkaitan dengan makanan, food chain misalnya, atau misalnya di sini berkaitan dengan rumah makan. Entah kenapa aku rumah makan tuh langsung kesebut ya ketika aku melihat kartu-kartu ini. Rumah makan mungkin menjadi suatu bisnis baru yang ingin kamu kembangkan juga di situasi new normal ini, dan aku rasa bisa diwujudkan. Ada kesempatan untuk mewujudkannya di bulan Juni nanti, Scorpio. Aku juga bilang di sini Scorpio, ya kamu yang mungkin melalui masa-masa yang begitu rough ya sebelumnya, yang kayak misalnya percintaannya begitu kacau balau, percintaannya begitu menyedihkan ya. Ada suatu turning point aku lihat di sini di bulan Juni ini, khususnya di pertengahan menuju akhir, Scorpio. Oke, karena aku melihat kartu The Star di sini, ada sesuatu yang akhirnya memberikan kamu ketenangan. Ada sesuatu di sini yang akhirnya bikin kamu secara emosional begitu damai lagi, ya. Kalau misalnya kamu di sini kepikiran untuk traveling, seperti yang aku bilang di awal tadi, traveling yang urgent gitu ya, bisa terlaksana, bisa ya. Karena aku dengar sekarang untuk travel ke domestik itu harus pakai tes PCR atau swab test ke beberapa daerah. Kalau misalnya nggak ada itu, nggak bisa masuk ke daerah tertentu, atau di Jakarta mungkin nggak bisa naik pesawat kalau nggak ada itu. Nah, kamu bisa kayaknya melalui itu ya. Artinya apa? Kamu cukup sehat, kamu cukup stabil, kamu cukup oke, cukup fresh di sini untuk travel ke suatu tempat yang urgent. Aku lihat di sini Scorpio, kamu bisa
melakukannya. Tapi bukan berarti kamu yang pengen pulang kampung yang nggak ada tujuan bisa. Bukan, ini yang urgent itu misalnya dorongan dari perusahaan, atau misalnya ada sesuatu yang terjadi di keluarga kamu mungkin. Intinya di sini dalam artian urgent, oke? Untuk situasi asmara, ya, ada permintaan maaf nih yang bakalan kamu dapetin dari seseorang Scorpio, ya. Permintaan maaf ini mungkin akan lebih cocok datang dari kamu yang hubungannya long distance relationship, ya. Ada LDR di sini antara kamu dan orang ini. Padahal kamu sudah galau banget di sini, aku lihat, aku rasa orang ini nggak menghubungi kamu, tapi tiba-tiba dia datang lagi. Tapi karena aku melihat kartu Wheel of Fortune di sini Scorpio, aku warning kamu di sini bahwasanya orang ini kembali mungkin nggak bakalan untuk selamanya. Dia nggak bakalan langsung komit ke kamu ketika dia kembali lagi ke kamu di bulan Juni nanti. Tapi setidaknya dia kembalilah menawarkan suatu permintaan maaf. Dan aku rasa di sini aku masih memberikan dorongan kepada kamu untuk beri dia kesempatan untuk menunjukkan keseriusan dia untuk berhubungan lagi dengan kamu, oke? Nah, bagi kamu yang totally single di sini, ya, karena aku juga refer Five of Pentacles itu sebagai single card. Ada di sini seseorang di sekeliling kamu Scorpio yang bisa nih berpotensi ya menjalin hubungan asmara dengan kamu. Tapi kamunya nggak ngeh mungkin karena dia sudah beberapa kali bolak-balik ke kehidupan kamu. Jadi mungkin kamu ngerasa dia itu cuma teman, tapi dia kesulitan di sini untuk menegakkan statusnya bahwasanya dia itu punya perasaan ke kamu. Kenapa dia bolak-balik ke kamu ini, Scorpio? Oke. Nah, zodiaknya aku bakal sebut di sini Aquarius, Sagittarius, ya. Intinya di sini semua zodiak bisa sih sebenarnya, ya. Tapi yang nongol itu yang dua itulah, yang Sagittarius dan Aquarius, Scorpio, oke? Nah, aku juga lihat di sini mungkin ada perbedaan keyakinan nih antara kamu dan orang ini. Makanya mungkin salah satu alasan kenapa kamu nggak bisa sama orang ini karena perbedaan keyakinan. Tapi akhirnya di bulan Juni nanti atau di pertengahan bulan Juni nanti, aku rasa menuju Juli lah, ya, perbedaan keyakinan atau apapun perbedaan di antara kamu dan orang ini akhirnya bisa menyatu dengan baik, oke, Scorpio, dan akhirnya kamu bisa menjalin hubungan dengan orang ini. Aku lihat ada situasi yang demikian. Oke. Kita akan tarik satu kartu dari Magical Messages from Fairies untuk kamu Scorpio di bulan Juni. Here we go. Scorpio. General reading bulan Juni 2020. Spiritual teacher. Your life purpose involves teaching others about healing and spirituality. Jadi spiritual teachers ini sendiri sebenarnya memberikan suatu konfirmasi bahwasanya memang ada suatu proses healing yang akhirnya terjadi di bulan Juni nanti untuk kamu Scorpio. Jadi situasi asmara yang buruk, oke, dinamika hubungan kamu dan pasangan yang begitu rough, yang begitu tidak menyenangkan sebelumnya, akhirnya tersembuhkan dengan baik di bulan Juni, ya. Ada bantuan seseorang di sini, atau mungkin kamu memutuskan untuk pergi ke psikolog, ya, untuk membantu kamu dan pasangan memperbaiki hubungan kalian, atau mungkin kalian pergi ke relationship coach, ya, untuk memperbaiki hubungan kalian. Bisa jadi juga, intinya di sini ada bantuan seseorang yang membantu kamu menjadi lebih baik, menjadi lebih damai di sini secara emosional Scorpio, oke? Itu secara garis besar.
Mungkin kamu di sini juga kepikiran untuk pelihara kelinci di sini ya. Boleh, silahkan. Itu bisa membantu kamu untuk memperbaiki mood kamu juga, Scorpio. Oke? So, aku suka banget readingan ini. First batch aku upload di channel ini positif semua. Aku lihat rata-rata Leo juga positif ya, dan kamu kali ini surprisingly positif, Scorpio. Semoga ini bisa resonate untuk kamu. Kalau misalnya kamu suka video ini, jangan lupa untuk di like dulu sebelum kamu pergi, dan di share, kemudian subscribe. Dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Oke, bye.